Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah anak-anak sudah siap belajar? Siap Bu. Oke, mantap. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Hafal Bu. Oke, kita nyanyi bersama dulu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua. Oke, baik. Anak-anak, apakah kalian tahu dari mana asalnya air hujan itu? Dari Tuhan Bu. Ya, ada lagi dari mana? Dari langit, Bu. Apalagi ada yang dari Tuhan, dari langit. Dari awan. Nah, dari awan. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, jika sudah lama tidak hujan, apa yang terjadi? Kemarau Bu. Kemarau. Kemudian apa lagi? Tidak bisa minum air Bu. Tidak bisa minum air. Kemudian apa lagi? Kebakaran hutan, Bu. Nah, kebakaran hutan dan juga jerobu. Nah, makanya penting bagi kita untuk mengetahui dari peran air tersebut. Anak-anak, terkait siklus air, apakah anak-anak pernah mandi hujan? Sering Bu. Pernah Bu. Nah, Pernah, ada Bu. yang pernah, ada yang sering. Bagaimana rasanya mandi hujan itu? Seru, Bu. Seru, sejuk, apalagi? Masuk angin. Masuk angin dan juga pastinya seger. Kalau kalian mandinya lama berarti kalian masuk angin. Anak-anak, tadi kita sudah membahas sedikit apa yang akan Ibu sampaikan materi pada hari ini. Jadi, anak-anak tahu kan apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang apa? Tentang Siklus air. Iya, tentang siklus air ya. Nah, materi kita adalah tentang siklus air. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah menyimak video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan tahapan siklus air dengan benar minimal 3 tahapan. Yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis masalah yang diberikan dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik berani mengemukakan pendapat tentang siklus air dengan sopan. Yang keempat, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat melakukan percobaan hujan buatan dengan alat dan bahan yang disediakan dengan tepat sesuai petunjuk. Dan tujuan yang terakhir, yang kelima adalah setelah diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan melalui verbal dan visual dengan percaya diri. Oke anak-anak, kita akan melakukan ice breaking dulu. Siap? Siap. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, sekali lagi tepuk semangat. 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 Sudah semangat semuanya? Yeay. Anak-anak,
Anak-anak, silahkan simak video berikut ya. Ibu akan menampilkan video bagaimana hujan terjadi. Silahkan anak-anak simak dan perhatikan video berikut ya. Air yang kamu minum hari ini bisa jadi pernah jatuh sebagai hujan ratusan tahun lalu. Ini bukan sulap dan bukan sihir. Ini namanya siklus air. Semuanya dimulai saat matahari memanaskan laut, sungai, dan danau. Air pun menguap, naik ke udara sebagai uap air. Saat udara di atas lebih dingin, uap ini berkumpul dan berubah menjadi awan. Ketika awan makin berat, air jatuh kembali ke bumi sebagai hujan. Air hujan ini mengalir ke sungai, danau, dan akhirnya kembali ke laut. Sebagiannya meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah yang kita gunakan sehari-hari. Proses ini terus berulang, tanpa henti, menjaga keseimbangan air di bumi. Air di bumi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi, meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Anak-anak, kalian sudah melihat ya video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanya kepada kalian. Nah, dari video tersebut, apa yang kalian lihat di video? Ayo, apa saja? Ada air. Ada air, apa lagi? Itu siklus apa namanya? Ada Nah, air. siklus air, ada awan juga. Nah, kemudian dari mana air hujan berasal? Dari laut, Bu. Penguapan. Dari awan. Ya, banyak ya pertanyaan. Ada dari awan, dari air itu penguapan. Kemudian, kemana air mengalir setelah turun hujan? Ke sungai. Nah, ke sungai, kemana lagi? Bisa ke tanah juga, Bu. Bisa ke tanah, kemudian di mana? Danau. Di danau, iya. Lalu, bagaimana air bisa sampai ke awan? Karena ada penguapan, Bu. Karena ada penguapan. Jadi, dari danau ataupun laut itu, airnya naik, yaitu airnya mengalami penguapan. Mengapa hujan bisa terjadi? Awannya udah berat. Nah, awannya itu sudah berat karena karena sudah menampung dari itu, jadi maka air turun hujan. Ibu akan meminta kalian untuk memecahkan bagaimana sebenarnya proses air hujan itu berasal dan menjadi hujan. Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Anak-anak, apakah kalian sudah membentuk kelompok? Sudah, Bu. Oke, sudah. Di sini, nah kalian lihat ya, Ibu akan memberikan kalian. Nah, di sini ada eksperimen siklus air. Di sini ada berisi langkah-langkahnya dan juga ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada waktu, kemudian apa yang terjadi, kemudian keterangannya bagaimana. Ibu akan memberikan masing-masing kertas ini kepada satu kelompok. Kelompok 1, siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke, ini kepada Adi. Ibu serahkan lembar kerjanya. Lembar kerjanya sudah dibagikan oleh ketua kelompoknya kan? Sudah, Bu. Nah, sudah. Jika sudah, maka kalian akan melakukan kerja kelompok dan berdiskusi ya, bersama-sama bergotong royong, memecahkan permasalahan bagaimana proses hujan terjadi. Oke, silahkan anak-anak, silahkan bekerja sama. Semangat! Semangat! Oke. Baik teman-teman, jadi nanti kita bakal melakukan eksperimen siklus air. Untuk Mario nanti melakukan praktiknya, untuk Nina nanti mencatat hasilnya dan mempresentasikannya, sedangkan untuk Laksmi nanti menggambar siklus airnya. Oke. Jadi yang pertama kita butuhkan wadah bening. Wadah bening. Nah, yang kedua penutup wadahnya yang bening. Penutup wadah bening. Untuk bahannya yang pertama air panas. Lalu untuk bahannya yang pertama kita perlu air panas.
Nah, air panas. Yang kedua, kita perlu es batu. Oke, es batu. Oke, dah lengkap. Anak-anak, dalam diskusi ini, Ibu memberikan kalian waktu 20 menit dalam pengerjaannya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, silahkan lanjutin ya. Yuk, Siap, Ya, Bu. Bu. Oke, yang pertama siapkan alat dan bahannya dulu. Udah. Yang kedua, tuangkan air panas tadi ke wadah beningnya. Oke, Mario tuangin ya. Gas yuk. Masih enggak? Kurang. Kurang. Lagi? Dah. Dah. Bikin. Nah, Lalu yang kedua, seterusnya tutup menggunakan wadah beningnya. ini. Nah, Wih, apa tuh? lalu letakkan es batu di atas penutup wadahnya. Tambah lagi enggak? Tambah lagi kali. Tambah. Jadi di menit pertama tadi yang terjadi adalah penguapan atau evaporasi. Evaporasi. Nah, yang terjadi itu proses penguapan air yang berasal dari air panas. Kemudian di menit ke 3 sampai 6 yang terjadi adalah pengembunan atau kondensasi. Nah, pengembunan itu Jadi di sini aku gambar ada sungai, ada matahari, ada awan, ada gunung, lalu kembali lagi. Tanahnya? Ada. Ada. Oh, ada. ya udah. Ya. Berarti yang pertama ini evaporasi, lalu kondensasi, lalu transpirasi. Kembali lagi ke Sungai dalam. presipitasi. presipitasi. Kalau yang dia di mana? Nah, dia Di di atas, sini tuh di sini. namanya presipitasi, pengendapan. Berarti dia nanti turun ke Mm-mm. bawah jadi hujan. Iya. Oke. Oke, udah selesai. Ini gimana? Wow. Bagus Oh my banget. God. Wow, Bagus. Wow. Oke. amazing. Nice. Kan? Anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Dikit lagi, Bu. Oh, dikit lagi. Jika ada kesulitan, bolehkah Ibu membantu kalian untuk ikut? Iya, boleh, Iya, Bu. Ya Nah. boleh, tapi aman, Bu. Aman? Aman. Oke. Berjalan dengan lancar? Iya. Lancar, Bu. Oke. Nah, kelompok yang lain juga sama ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kalau gitu, Ibu akan meminta perwakilan atau seluruh anggota kelompok maju untuk mendiskusikan hasilnya. Nah, silahkan untuk kelompok satu dulu yang pertama. Ajak teman-temannya dan kalian menjelaskan apa yang sudah kalian dapatkan atau udah kalian diskusikan bersama. Kelompok satu siap? Siap. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari eksperimen kami, dan yang akan menjelaskan hasil eksperimen kami yaitu Nina. Silakan Nina. Percobaan yang sudah kami lakukan tadi itu bisa diibaratkan sebagai proses bagaimana terjadinya hujan. Yang pertama kan ini bahannya air panas nih. Air panas ini bisa kita ibaratkan sebagai air
air di sungai yang terkena sinar matahari kan panas tuh. Nah, kemudian uap airnya itu akan naik ke atas menjadi membentuk awan. Nah, di awan kalau misalnya air yang terkumpul itu sudah banyak, awannya kan jadi berat. Nah, itu nanti dia akan berubah menjadi butir-butir air kembali yang akan turun ke sungai. Nah, balik lagi kan airnya ke sungai. Nah, ya kan? Iya Ya. lah. Kalau itu tuh sama seperti video yang sudah Ibu tampilkan tadi, bahwa kalau prosesnya berulang seperti itu bisa disebut sebagai siklus air, karena kan airnya dari sungai tuh, dari sungai kemudian menguap menjadi awan terus turun lagi ke sungai. Nah, itulah yang disebut siklus air seperti video yang sudah kita tonton tadi. Terus ini juga Ini udah ada merupakan gambar dari siklus air. Nah, di sini ada evaporasi, yaitu penguapan lalu menjadi kondensasi membentuk awan. Lalu di sini dia ada presipitasi, awannya berubah menjadi hujan lalu turun ke bumi. Lalu di sini ada infiltrasi, penyerapan. Air hujan turun ke tanah lalu ke sungai. Begitupun selanjutnya menjadi siklus air. Tutup. Baik, sekian presentasi dari hasil eksperimen kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya. Kelompok 1 sudah menjelaskan sangat detail gimana siklus air itu terjadi. Kepada kelompok 1, silahkan duduk ke tempatnya masing-masing. Terima kasih, Bu. Ya. Baik anak-anak, setelah kita melakukan diskusi tadi, apakah kalian sudah paham pada materi ini? Paham Bu. Sudah paham? Sudah Bu? paham Paham. pastinya, karena dari diskusi dan presentasi yang sudah kalian lakukan bersama, maju ke depan bersama kelompoknya, itu tahapannya atau siklus-siklusnya sudah benar dari apa yang sudah Ibu tayangkan. Dan ini Ibu akan mengulangi lagi. Tentunya kalian sudah ingat dan sudah paham kan? Iya. Iya. Nah, dalam siklus air itu terjadinya itu secara berulang-ulang. Yang pertama yaitu ada proses menguap. Proses menguap itu dinamakan apa anak-anak? Evaporasi. Nah, evaporasi. Air yang menguap itu bisa berasal dari mana saja? Dari tumbuhan, dari Sungai, sungai, danau. danau, air laut. Nah, jadi dasarnya itu dari air yang menguap, prosesnya dinamakan evaporasi. Kemudian dari uapan itu nanti membentuk awan yang dinamakan apa? Kondensasi. Kondensasi. Yang awannya itu tipis, kemudian uap yang terjadi setiap hari maka membentuk awan yang tebal. Jika awan yang tebal ini sudah tebal dan tidak bisa menampung air lagi, maka menurunkan air apa? Hujan. Air hujan. Nah, air hujan ini prosesnya disebut apa? Presipitasi. Kemudian, nah, jika hujan turun, airnya turun di mana? turun ke sungai, Tanah. Di sungai, di tanah, di mana lagi? Di laut. Di laut. Dan kembali lagi dia. Prosesnya dinamakan apa? siklus Siklus. air. Siklus air atau infiltrasi itu meresap ke tanah namanya infiltrasi. Oke, jadi tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama Evaporasi. yang kedua, Kondensasi. yang ketiga, presipitasi, yang keempat. Infiltrasi. Oke, infiltrasi. Ibu mau nanya nih, bagaimana perasaannya setelah pelajaran hari ini? senang, Seru. Seru. Apa saja sih yang serunya nih? Eksperimen, Bu. Saat apa? menggambar, Bu, Saat menggambar, kemudian saat melakukan percobaan, saat melakukan percobaan. Nah, berarti itu adalah hal yang menarik dan
terpenting, dan juga kalian bisa belajar hal baru tentang apa? Siklus Tentang air. siklus air. Sudah tahu prosesnya ya? Ya, paham. Oke, sudah paham. Nah, di penghujung materi ini, Ibu akan memberikan kesimpulan kepada kalian. Siklus air itu sangat penting bagi kehidupan di bumi. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan, seperti tidak menebang pohon sembarangan, kemudian membuang sampah, kemudian menghemat air, lalu menjaga kebersihan menjaga menjaga kebersihan air juga, karena selain untuk mandi, air juga sebagai untuk minum. Nah, manusia itu tidak lepas dari air, karena kehidupan juga ada daratan, ada lautan. Nah, agar siklus air tetap berjalan dengan baik, maka kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan kita dengan baik dan benar. Karena jika lingkungan tercemar, yang rugi juga manusia, kita semua. Oke, cukup sekian pembelajaran yang Ibu dapat sampaikan kepada kalian. Semoga dapat dipahami dan dapat diterapkan di rumah. Anak-anak, Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Nah, karena kalian juga sudah melakukan eksperimen, Ibu sangat bangga sekali. Semoga apa yang sudah kalian dapatkan dapat kalian terapkan, dan juga kalian tetap paham bagaimana siklus air itu terjadi. Anak-anak, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, jika aman dan tidak ada, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Tapi, ingat ya, untuk materi selanjutnya kita akan membahas dampak air bagi kehidupan. Silahkan anak-anak pelajari dulu di rumah ya. Dan untuk kedepannya, saat Ibu menjelaskan, kalian juga sudah tahu apa poin-poin yang akan kita bahas minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.